NIM saya 181540103. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik atau role play tentang asuhan persalinan normal 60 langkah. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu mendengar dan melihat adanya tanda-tanda gejala skala 2, yaitu seperti adanya tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, dan adanya dorongan yang kuat untuk meneran. Kemudian yang kedua, kita akan mempersiapkan alat. Alat-alatnya di sini ada bak instrumen yang berisi handscoon steril. Kemudian di sini ada partuset yang berisi pinset, ada gunting tali pusat, klem tali pusat, gunting episiotomi, setengah kuhel, dan gunting benang. Kemudian di sini ada kom kecil yang berisi kapas, DTT, dan kasa. Di sini ada bengkok. Kemudian di sini ada linek, ada oksitosin, vitamin K1, dan HB0. Kemudian di sini ada alat-alat untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian di sini ada waslap, ada spet 3 cc dan 1 cc. Kemudian di sini ada penghisap lendir, ada salep mata, ada bak atau kom yang berisi larutan klorin, kom yang berisi air DTT, dan di sini ada tempat plasenta. Kemudian di sini ada kain segitiga, pakaian bayi, APD lengkap yang terdiri dari celmek, kacamata, masker, dan sepatu boot. Kemudian di sini ada 2 buah handuk, dan di sini ada perlak dan underpad. Dan di situ ada tempat sampah. Kemudian di sini kita akan membuka spet. Kemudian di sini spet sudah dibuka. Kemudian di sini kita akan mematahkan ampul. Kemudian di sini kita akan memakai celmek. Celmek sudah terpakai. APD sudah terpakai semua, mulai dari topi, kacamata, masker, celmek, dan sepatu boot. Kemudian di sini kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Sebelum itu pastikan perhiasan sudah terlepas dan lengan baju sudah disusingkan. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian di sini kita akan memakai sarung tangan sebelah. Handscoon sudah terpasang di tangan kanan. Kemudian di sini kita akan memasukkan oksitosin ke dalam spet. Kemudian setelah mendekatkan alat untuk pulpa hygiene, di sini kita akan memakai handscoon yang sebelahnya. Handscoon sudah terpasang. Baiklah, di sini kita akan melakukan pulpa hygiene. Buka labia menggunakan tangan kiri. Bersihkan mulai dari labia mayora, labia minora, kemudian dari vestibulum sampai ke anus. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui apakah pembukaan sudah lengkap, kemudian porsio sudah tidak terabah, tidak ada atau tidaknya tumor pada jalan lahir, kemudian periksa apakah selaput ketuban sudah pecah. Jika selaput ketuban belum pecah, maka lakukan amniotomi menggunakan setengah kuhar. Didapati hasil selaput ketuban sudah pecah. Kemudian di sini kita akan mendekontaminasi sarung tangan di larutan klorin. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan DJJ menggunakan linek.
Aku di dapur. Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan. DJJ Ibu normal 140 dan kondisi Ibu juga baik. Nanti kalau ada kontraksi Ibu boleh meneran. Tapi jika tidak ada kontraksi, Ibu boleh istirahat. Dan keluarganya juga boleh memberikan ibunya minum atau makan dulu, Pak. Tetap beri dukungan pada ibunya. Oh. Kemudian selanjutnya, posisikan Ibu dengan posisi yang nyaman. Ya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu meletakkan handuk bersih di atas perut Ibu. Isi ya, Bu. Kemudian letakkan gelas. Ibu angkat bokongnya ya, Bu. Tahan, Bu. Sudah. Kemudian letakkan kain yang sudah dilipat segitiga di bawah bokong Ibu. Buka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan alat. Kemudian pakai sarung tangan. Kemudian, setelah tampak 5-6 cm kepala bayi di depan vulva, maka lindungi kepala bayi menggunakan lindungi perineum menggunakan kain yang sudah dilipat segitiga dan tangan yang satunya menahan kepala bayi agar tidak terjadi defleksi. Kemudian, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Jika lilitan tali pusatnya longgar, maka lepaskan melewati bagian atas kepala. Kemudian, jika lilitan tali pusatnya kuat, maka klem ke tali pusat, kemudian di antara kedua klem. Tunggu sampai kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar, maka pegang kepala bayi secara bivarietal. Kemudian arahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Ibu, beneran ya, Bu? Iya, bagus, Bu. Terus, Bu. Dan lakukan sangga susur. Kemudian susuri seluruh tubuh bayi, maka lahirlah bayi. Kemudian lakukan penilaian sepintas. Lihat apakah nafas bayi megap-megap atau tidak. Kemudian lihat warna kulit kemerahan. Kemudian lihat tonus ototnya bergerak aktif atau tidak. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian keringkan bayi di atas perut ibu. Kemudian cek fundus ibu untuk memastikan tidak ada janin kedua. Kemudian memberitahu ibu akan dilakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, sekarang saya akan menyuntikkan oksitosin di paha ibu. Ini tujuannya agar kontraksi uterus ibu itu baik. Tahan permisi ya, Bu ya. Kemudian klem tali pusat bayi. Urut tali pusat. Klem yang pertama berjarak 3 cm dari pusat bayi. Kemudian klem yang kedua berjarak 1-2 cm dari klem yang pertama. Kemudian potong tali pusat dengan prinsip melindungi perut bayi dari klem. Potong tali pusat. Kemudian kita biarkan bayi berada di perut ibu intusin atau kontak kulit untuk melakukan IMD. Ini dilakukan selama 1 jam ya, Bu. Kemudian pindahkan klem berjarak 5-10 cm di depan vulva. Kemudian lakukan peregangan tali pusat kembali. Kemudian arahkan tali pusat sejajar lantai secara perlahan. Jika placenta
Jika sudah tampak di introitus vagina, maka tangkap plasenta menggunakan kedua tangan. Kemudian putar plasenta dan keluarkan dengan cara dipirin-pirin agar tidak ada selaput ketuban yang tertinggal. Setelah plasenta keluar, maka letakkan di wadah yang telah disediakan. Enggak. Kemudian, segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada pundus uteri selama 15 detik. Tujuannya agar kontraksi uterus ibu berjalan dengan baik dan agar tidak terjadi perdarahan. Jika kontraksi uterus ibu lembek, itu tandanya terjadi atonia uteri. Didapati kontraksi uterus ibu baik. Kemudian, periksa semua sisi plasenta. Perhatikan berat plasenta yakni 500 gram. Kemudian, panjang tali pusat yaitu normal 50 cm. Kemudian, selaput ketuban utuh dan kotiledon lengkap 20. Kemudian di sini akan dilakukan evaluasi laserasi pada jalan lahir. Cek perdarahan. Jika ada laserasi, maka lakukan penjahitan. Penjahitan yang boleh dilakukan yaitu derajat 1 dan derajat 2. Kemudian pastikan kontraksi uterus berjalan dengan baik dan tidak ada perdarahan. Kemudian cuci tangan di larutan klorin tanpa melepaskan handscoon. Kemudian keringkan handscoon menggunakan handuk. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada kandung kemih. Pastikan kandung kemih ibu kosong agar tidak mengganggu kontraksi. Kemudian mengajarkan keluarga untuk melakukan masase pundus uterus selama 15 detik. Ibu, ini saya akan mengajarkan ibu cara memasase pundus uterus supaya kontraksi ibunya baik ya Bu. Kalau uterusnya keras berarti kontraksinya baik. Kemudian kita mengevaluasi estimasi pengeluaran jumlah darah menggunakan adat PET. Pastikan perdarahan tidak lebih dari 500 cc. Kemudian periksa denyut nadi ibu. Kemudian kita lihat kondisi bayinya, pastikan nafasnya baik dan tetap jaga kehangatan bayi. Kemudian dekontaminasi alat di dalam larutan klorin. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini kita bersihkan ibu. Pastikan ibu merasa nyaman dan dekontaminasi tempat bersalin menggunakan waslap. Kemudian cuci tangan di larutan klorin. Lepaskan secara terbalik. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Kemudian pakai kembali handscoon untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Kemudian berikan salep mata pada bayi. Setelah itu lakukan penyuntikan Fitka 1 pada paha kiri anterolateral. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Setelah itu berikan 1 jam setelah itu berikan suntikan HB0 di paha kanan bayi, paha kanan anterolateral. Kemudian kita melepaskan sarung tangan di larutan klorin. Kemudian cuci tangan. Tahapan yang terakhir yaitu dokumentasi dengan mengisi lembar partograf. Terima kasih.